aljabar. Pecahan bentuk aljabar adalah pecahan yang memuat bentuk aljabar. Contoh yang nomor 1, kita menyederhanakan pecahan bentuk aljabar ya. Nomor 1, 8m kuadrat n per 4mn. Ingat pertemuan sebelumnya m kuadrat sama dengan m dikali m, sehingga 8m kuadrat n maka 8 dikali m dikali m dikali n. Oke, untuk 4mn sama dengan 4 dikali m dikali n. Di sini kita bagi aja satu persatu seperti pertemuan sebelumnya ya. Yang sama itu n dengan n. Oke, m dibagi m, habiskan, sisa 8m per 4. 8m per 4 sama dengan, ini 8m per 4 ini bisa kita kecilkan lagi, yaitu dengan 8 dibagi 4. 8 dibagi 4 yaitu 2, sehingga hasilnya 2m. Untuk nomor 2, 2xy per 4y sama dengan, ini 2xy per 4y, kita sama-sama bagi 2y ya. 2xy dibagi 2y sama dengan x, y nya tinggal coret, lalu 2 bagi 2 1, maka hasilnya x. 4y dibagi 2y sama dengan 4 sama 2 kita bagi, 4 bagi 2 yaitu 2, y dengan y kita bagi habis, sehingga hasilnya x per 2. Untuk nomor 3, 9x kuadrat yz ditambah 15x kuadrat y kuadrat z dibagi 3x yz sama dengan 9x kuadrat ini, 9x kuadrat y z ditambah 15x kuadrat y kuadrat z ini kita ubah menjadi perkalian distributif ya. Jadi sama dengan 3x yz dikali 3x plus 5xy. Kenapa? Karena ini merupakan faktor dari 9x kuadrat yz plus 15x kuadrat y kuadrat z. Coba kita kalikan, kita buktikan. 3x yz dikali 3x sama dengan 3 kali 3 9, x kali x kuadrat, y kali z yz. Hasilnya 9x kuadrat yz, sama kan? Kemudian 3x yz dikali 5 xy yaitu 3 kali 5 itu 15, x kali x kuadrat, y kali y kuadrat, z sisa z, sehingga hasilnya 15x kuadrat y kuadrat z. Nah, berarti ini terbukti ini tuh merupakan perkalian distributif dari 9x kuadrat yz tambah 15x kuadrat y kuadrat z. Tinggal kita bagi 3x yz. Ini 3x yz dengan 3x yz habis, sehingga hasilnya adalah 3x plus 5xy yang ini. Operasi hitung pecahan bentuk aljabar. Operasi hitung pecahan itu pada bentuk aljabar itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Penjumlahan pada pecahan. Contoh, kalau penjumlahan pada pecahan kita tahu kan identik dengan simbol benar penjumlahan. Ada contoh soal, x per 4 ditambah x per 3 sama dengan, seperti penjumlahan pada pecahan umumnya, yaitu kita samakan dulu penyebutnya. Ini penyebutnya 4, ini penyebutnya 3. Tidak bisa kan? Maka kita pakai perkalian kupu-kupu, yaitu 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Kemudian 3 dikali x sama dengan 3x, kita taruh sini. Kemudian 4 dikali x sama dengan 4x.
sudah sama kan, ini 12 dengan 12 sudah sama mereka penyebutnya, sehingga tinggal kita jumlahkan saja. 3x ditambah 4x sama dengan 7x per 12. Sudah, berarti sama dengan hasilnya itu 7x per 12. Langsung aja ya ke nomor 2. Kita punya soal x per 4y ditambah 2x per 3y. Yang pertama itu samakan dulu penyebutnya. Beda kan? Maka kita samakan dengan perkalian pelangi, yaitu 4y dikali dengan 3y. Hasilnya kita taruh di sini aja ya, soalnya di sini kecilan nggak muat. Empat y dikali 3y sama dengan 4 dikali 3 itu 12. Y kali y kuadrat, maka hasilnya 12 y kuadrat. Sebelah kanan juga harus tulis 12 y kuadrat. Kemudian 3y dikali x. 3y kali x sama dengan 3xy. 4y dikali 2x. 4 kali 2 8, x kali y xy, sehingga hasilnya 8xy. Sudah kan, penyebutnya sudah sama, sehingga hasilnya tinggal kita jumlahkan. 3xy ini juga variabelnya juga kebetulan sama ya, xy dengan xy. Ingat, penjumlahan pada aljabar bisa dilakukan jika variabelnya sama atau merupakan suku sejenis. Karena ini sudah sama, bisa kita langsung jumlahkan. 3xy ditambah 8xy sama dengan 8 tambah 3 yaitu 8, 9, 10, 11. 11xy per 12y kuadrat. Sudah. Selanjutnya, pengurangan pada pecahan aljabar. Ini kurang kata aljabar ya. Contoh, 3m per n dikurangi n per 3mn. Pengurangan pada aljabar, pada pecahan bentuk aljabar ini sebenarnya hampir sama dengan penjumlahan pada pecahan bentuk aljabar. 3m per n dikurangi n per 3mn, yaitu ini kita samakan dulu penyebutnya ya kan, sehingga hasilnya perkalian kupu-kupu n kali 3mn sama dengan 3mn. Oh, ini kurang kuadrat ya, kurang kuadrat. 3m kuadrat n, ini juga 3m kuadrat n. Ingat ada kuadrat, soalnya ini n kali n. Terus 3mn dikali 3m, hasilnya 3m dikali 3mn. Kemudian n dikali n sama dengan n kuadrat, maka hasilnya 9m. Ini seharusnya bukan, jadi 3 kali 3 sama dengan 9 mn dikali m, yaitu m kuadrat n dikurangi n kuadrat dikurangi n kuadrat per ini 3mn kuadrat ya, 3mn kuadrat. Sudah, ini hasilnya. Lanjut nomor 2. Kita punya soal 3m per 5ab dikurangi n per 2a sama dengan, samakan dulu penyebutnya. 5ab
dikali 2A. Kita taruh sini aja ya, soalnya di sini nggak muat. 5AB dikali 2A sama dengan 5 dikali 2 yaitu 10. A dikali A kuadrat. B, ini ada dikali B, ini nggak ada ya, yaudah berarti langsung kali B. 10A kuadrat B. Di sini juga harus 10A kuadrat B. Jangan lupa ini tanda min ya, atau tanda pengurangan. Kemudian 2A dikali 3M. 2A kali 3M itu dengan cara 2 dikali 3 sama dengan 6. A dikali M, AM. Kemudian 5AB dikali N sama dengan 5. AB dikali N ya ABN. Tinggal kita masukin 6AM dikurangi 5ABN. Tinggal masukin ke sini ya, 6AM dikurangi 5ABN per 10A kuadrat B. Sudah, ini hasilnya. Sekarang perkalian pada pecahan bentuk aljabar. Aduh, ini kurang bentuk aljabar semua ya. Perkalian pada pecahan bentuk aljabar yaitu identik dengan simbol kali. Kalau udah simbol kali gini, tinggal kita kalikan. A kali C sama dengan AC per B kali D sama dengan BD. Ingat, perkalian atas kali atas, bawah kali bawah. Contoh soal. M per 3N dikali 2N kuadrat per 4M. Tinggal kalikan ya, atas dengan atas. M dikali 2N kuadrat sama dengan 2M N kuadrat. 3N kali 4M sama dengan 3 kali 4, 12. M kali N, MN. Hasilnya 12 MN. Kemudian ini bisa kita perkecil ya. 2MN kuadrat per 12MN ini bisa kita kecilkan dengan cara dibagi dengan 2MN sama dengan 1N. 12MN dibagi 2MN sama dengan 6. Terus sama aja dengan hasilnya 1 kali N yaitu N. N per 6. Nomor 2. 2XY kali 2X kuadrat. Hasilnya kita taruh di sini aja ya. Tinggal kali aja atas dengan kali atas, bawah dengan bawah. 2XY dikali 2X kuadrat yaitu berapa? 2 kali 2, 4. X kali X kuadrat, X pangkat 3. Y dikali, nggak ada ya, cuma 1 ini, berarti Y dikali Y per yang bawah kali bawah, 4X kali 5Y. 4X kali 5Y berapa? 4 kali 5, 20. X kali Y sama dengan XY. Maka hasilnya 4X pangkat 3Y per 20XY. Pembagian pada pecahan bentuk aljabar. Pembagian pada pecahan bentuk aljabar, ingat, identik dengan simbol pembagian. Simbol bagi ini ya. Kemudian caranya itu A per B dibagi C per D sama dengan A per B. Kita ubah yang pembagian tadi jadi simbol dikali. Terus D per C. Jadi kita taruh yang awalnya D di bawah, kita taruh menjadi di atas. Yang tadinya C di bawah, kita taruh jadi tadinya C-nya di atas, kita taruh jadi di bawah. Sehingga ingat ya, yang sebelah kanannya itu, pecahan sebelah kanannya itu, jika pembagian yang sebelah kanan, maka pecahannya yang bawah diganti di atas, yang atas diganti jadi di bawah. Ingat. Terus simbol pembagiannya kita ubah menjadi perkalian. Oke? Sehingga
kalau sudah perkalian ini ya sudah, tinggal kita kali atas dengan atas dikali atas, bawah kali bawah. A kali D sama dengan AD, B kali C sama dengan BC. Contoh soal ya. Tentukan A per 3X dibagi A kuadrat per 6X kuadrat sama dengan, ini kita ubah menjadi perkalian. Tanda simbol bagi ini kita ubah menjadi bentuk kali kan. Terus jangan lupa yang bawah di atas, yang atas jadi di bawah. Sehingga A per 3X dikali yang tadinya A kuadrat di atas jadi di bawah, dikali yang tadinya di bawah jadi di atas, dikali 6X kuadrat per A kuadrat. Oke, tinggal balik. Kemudian udah jadi perkalian kan. Sekarang kita kali atas dengan atas, bawah dengan atas, bawah dengan bawah. Atas dengan atas, A dikali 6X kuadrat sama dengan 6AX kuadrat. Sama dengan 6AX kuadrat. 3 dikali A kuadrat, 3X dikali A kuadrat sama dengan 3A kuadrat X. Sudah, ini boleh sampai sini, tapi jika pengen diperkecil silahkan dengan cara 6 dibagi 3 sama dengan 2. A dibagi A habis, X kuadrat. Ini ada A kuadrat ya, berarti sisa A nya sisa 1 ya kan. Terus X kuadrat dibagi X, sisa X nya 1 yang di atas, sehingga hasilnya 2X per A.